Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kemurahan Allah dan Kekerasannya. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya harus bisa mengerti dan menyadari hakikat atau karakter daripada Allah. Allah itu kasih, benar, tetapi Allah itu juga adil. Allah itu murah hati, oh betul, tetapi Allah itu juga keras, saudara. Dalam Roma 11 ayat 22 dituliskan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saudara, dalam terjemahan sederhana ayat di atas dituliskan demikian. Ini akan jadi lebih jelas dan lebih mudah dimengerti, saudara. Demikian. Jadi, sekarang sudah terbukti bahwa kebaikan hati Allah sungguh luar biasa. Dan hukumannya juga sungguh mengerikan. Karena Dia akan menjatuhkan hukuman berat kepada orang-orang yang tidak mau mengikut jalan keselamatan yang diberikannya. Tetapi Dia sangat baik hati kepada kalian, asalkan kalian tetap bergantung pada kebaikan hatinya. Kalau tidak begitu, kalian juga akan dipotong dari pohonnya itu. Wah, sangat menggetarkan dan mengerikan, saudara. Saudara, kebanyakan gereja atau orang Kristen hanya menekankan pengajaran akan kemurahan Allah daripada kekerasannya. Sehingga sebagian besar orang Kristen tidak melihat aspek yang lain dari diri Allah, yaitu ketegasannya bahwa Allah itu tegas, atau kekerasannya bahwa Allah itu pribadi yang keras. Hal ini mengakibatkan banyak orang Kristen hidupnya jadi sembarangan. Orang Jawa berkata sembrono dan ceroboh dengan kekristenannya. Saudara, kebenaran firman Tuhan di atas menjelaskan dengan sangat jelas bahwa selain kemurahannya yang luar biasa, Allah itu juga keras dan tegas. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya milik kepunyaan Tuhan, kita wajib memahami hal itu dengan benar. Dalam Ibrani 12 ayat 28 sampai 29 dituliskan demikian. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita diwajibkan beribadah dengan cara yang berkenan, penuh hormat dan takut. Tidak sembarangan seperti orang yang sedang dugem. Beda, saudara. Kita harus penuh hormat. Allah adalah api yang menghanguskan. Jika kita sembrono, sembarangan, dan tidak ada di dalam kemurahannya,
kita pun bisa jatuh dan dipotong serta menjadi umpan api kekal. Seperti bangsa Israel yang dipatahkan, di mana dituliskan di ayat sebelumnya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Yohanes 15 ayat yang ke-6. Saya percaya tak seorang pun di antara kita, saudara dan saya, yang mengharapkan akan hal ini. Kita tentu tidak ingin mengalami, saudara. Itulah sebabnya kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang arti dipanggil menjadi anak Tuhan dan diselamatkan. Keselamatan bukan sekedar persetujuan akali atau pengaminan akali, yaitu pikiran dan nalar yang menyetujui bahwa Yesus adalah juru selamat. Bukan cuman seperti itu, saudara. Ya, kalau cuman seperti itu, setan-setan pun setuju bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Saudara bisa baca Lukas 8 ayat 27 sampai 28, di mana dituliskan kisah itu demikian. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Jelas kan? Setan saja gemeteran, saudara. Jadi keselamatan di dalam Yesus tidak bisa diterima hanya dengan persetujuan akali, tetapi harus dengan iman yang melahirbarukan dan yang setia menghidupi iman itu sendiri. Keselamatan di dalam Yesus juga bukan sekedar terhindar dari api neraka dan diperkenan masuk surga, melainkan dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Oleh sebab itu, kita harus menghormati kemurahan dan anugerah Allah dengan takut dan gentar akan Dia. Lalu kesimpulannya apa dari penjelasan semua tadi? Yaitu kita harus mau berjuang untuk terus ada di dalam kemurahannya. Maksudnya hidup dengan takut dan gentar akan Allah. Maksudnya menghormati Tuhan secara patut melalui peragaan hidup kita sehari-hari. Tidak hanya itu, setia belajar firman-Nya dengan benar, sehingga kita memahami kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Dengan demikian, kita akan terus termotivasi, bertekad untuk hidup kudus dan membangun ibadah yang berkenan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.